Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai berita, kabar di dalam Al-Quran, bahwa pembahasan surah per surah itu insya Allah akan menambah iman kita, gitu ya. Sementara ini karena persoalan ini persoalan yang berat, ya, maka kita perlu orientasi, memahami. Saya sudah menemukan dalam Al-Quran ini sudah 4 ayat yang memberitakan bahwa surah per surah itu akan menambah iman kita dengan pernyataan yang konkret, ya. Saya sudah ceritakan bahwa ayat per ayat pun yang kita pahami, kita masukkan dalam hati, ya, itu akan menambah iman kita. Walaupun ayat per ayat, tetapi ya, pemahaman itu hanya berdasarkan penafsiran. Kalau yang surah per surah dinyatakan jelas dalam ayat tersebut. Kalau ayat per ayat, yatslunahu haqqa tilawati, mereka membaca Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan mereka itulah orang yang beriman. Dalam pengertian, kalau semakin banyak ayat-ayat yang dibaca, dipahami, ya, dan semakin banyak yang masuk dalam hati, jelas akan bertambah iman, ya. Tapi dalam kajian dalam surah ini jelas dikatakan, kalau tadi tidak ada perkataan menambah iman. Nah, persoalan sekarang ini kita perlu clearkan bahwa iman dan amal itu, ya, kita sering memperoleh himbauan, ajakan, mari kita tingkatkan iman, mari kita tingkatkan amal. Padahal di dalam Al-Quran itu jelas penjabarannya, gitu ya. Saya sudah sampaikan bahwa antara Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran itu berbeda. Kalau Nabi Muhammad mengatakan bertambahnya iman, itu bertambahnya amal-amal soleh kita, ya. Jadi kalau orang bertambah imannya, bertambah amal-amal solehnya. Kalau Al-Quran mengatakan bertambah iman itu bertambah pemahaman terhadap ayat-ayat Quran, ya. Tapi di antara kedua pandangan tersebut berkaitan. Jadi kalau Rasulullah SAW menggambarkan bertambahnya amal soleh itu menunjukkan bahwa dari segi input, dari segi output, dari segi keluaran, dari segi fakta, itu kan yang dikerjakan. Tapi bertambahnya iman dalam pengertian bertambah ayat-ayat yang ada di dalam hati kita sudah jelas menjadi ilmu pengetahuan, ya, dan ilmu mendorong amal. Jadi dua segi pandangan itu berbeda, seolah-olah berbeda, tapi satu nafas, ya. Kalau Rasulullah memberikan bahwa bertambah iman itu bertambah amal untuk memudahkan kita, ya. Rasulullah itu sering menyatakan hal-hal yang mudah bagi kita. Misalnya Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa itu maghdub? Apa itu dhalin? Dijelaskan, ya. Seperti orang Nasrani dan orang Yahudi, ya. Itu untuk memudahkan kita memahaminya. Sekarang
Apa unsur-unsur daripada amal itu bergerak? Ya, tahu itu. Amal bergerak itu, ya. Setiap ibadah kita itu ada 4 unsur. Ya. Apakah infak, apakah sholat, apakah segala macam ibadah, ada 4 unsur di dalam itu. Ya. Cuman mana yang lebih banyak? Ya, itu. Haji, misalnya, umroh, ada 4 unsur. Pertama, unsur fisik. Ya. Jadi kalau bertambah iman karena gerakan fisik boleh, itu kan? Bertambah iman karena bertambahnya gerakan materi dan non materi, jadi amal bertambah. Bertambahnya nilai ibadah kita karena qalbu kita bergerak, boleh menambah ibadah, menambah amal. Boleh zikir dan fikir kita. Jadi ada 4 unsur, di mana 4 unsur ini berada dalam setiap ibadah kita. 1 unsur fisik, unsur materi non materi, unsur qalbu, dan unsur zikir fikir. Nah, jadi kalau 4 itu bergerak, itu bertambah iman, ya, bertambah amal. Mari kita lihat ayat berkenaan dengan itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kamu bersama-sama orang yang mulia. Gitu ya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk bersama-sama dengan orang mulia. Siddiqin, orang yang siddiqin, ya. Mengapa kita harus diperintah bersama orang mulia, orang berilmu dan sebagainya, ya? Supaya kita insyaallah menular dan memperoleh ilmu, ya. Jadi ada 2 yang kita perhatikan, ya. Bersama siddiqin itu ada ungkapan seorang ahli tafsir mengatakan, ya, kalau kamu tidak bisa meniru orang yang mulia, orang siddiqin, ya, berusahalah sedapat mungkin untuk meniru. Kalau kamu tidak bisa meniru, ya, bersamalah dengan mereka dan janganlah tinggalkan mereka, gitu ya. Di dalam praktek, ya, dalam praktek kita sehari-hari ini, ya. Maka siddiqin itu saat ini, ya, adalah orang-orang yang berilmu. Maka kita dekati ulama, ya, kita belajar dengan ulama, ya, bersama mereka, gitu. Nah, siapapun orang yang diperintah itu harus berpikir seperti itu. Seperti saya saat ini, ya, saya berguru pada seseorang. Nah, karena saya anggap guru itu ilmunya mumpuni, ya, ilmunya tinggi, ya, dan semangat jihadnya tinggi. Maka saya berguru dengan mereka, ya, dan saya berada di kelompok mereka. Itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu sudah menjadi tradisi, ya, umat Islam, terutama para ulamanya itu belajar, mengajar pada orang-orang yang ilmunya mumpuni, ya. Sekarang mengenai orang siddiqin, ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ada 5, ya.
dicontohkan. Orang sidikin itu satu, beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab dan seterusnya. Ya. Kedua, berinfak, mengeluarkan hartanya yang baik untuk para kerabat yang miskin dan sebagainya. Ya. Ketiga, telah mendirikan sholat, zakat, berarti dia sudah beribadah. Keempat, ya, memenuhi janji apabila dia berjanji. Kelima, sabar, dia menunjukkan kesabaran tinggi dalam keadaan kesulitan, dalam peperangan, dalam kesulitan, ya, seperti sabar pada umumnya kita lakukan. Orang yang sabar. Jadi 5 itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan siapa itu orang yang siddiq, ya. Sodaku, ya, ulaika sodaku, orang yang benar. Nah, jadi terlihat bahwa dia mumpuni dalam ilmu tauhid, ya, kemudian ilmu syariat, kemudian akhlak. Ada 3 itu kalau kita simpulkan, ilmu tauhid, syariat, dan akhlak. Menunjukkan kategorinya. Nah, kemudian jalannya, ya, jalan lain yang kita harus tempuh adalah jalan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, ya. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau telah beri nikmat. Siapa? Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Nah, jadi hanya diperintah Allah di dalam At-Taubah ini untuk mendekat orang siddiqin. Ya, kalau nabi-nabi tidak mungkin, ya. Para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Sebenarnya siddiqin itu mewakili, ya, dekat syuhada, sholihin. Nah, jadi permintaan kita ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya jelas, ya. Kita mendekat kepada siddiqin, ya. Siapa itu orang yang diberi nikmat? Ya, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, berkenaan dengan ilmu, ya, itu tergambar di dalam Al-Fatihah, itu tergambar. Dalam ihdinas siratal mustaqim itu sendiri tergambar. Satu, dalam pengertian harfiah, ya, jalan yang lurus. Jadi kita sudah punya feeling ini jalan lurus atau bukan, ya, jalannya hak, jalan yang menurut yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah jelas. Kedua, jalan itu harus mendaki, kelihatan itu mendaki. Jadi ilmu yang kita peroleh itu akan terlihat apakah ilmu ini menuju sasaran yang semakin tinggi. Qawama, jalan yang qawama, jalan yang qawama itu garis tegak lurus. Bagaimana kalau berjalan menuju yang tinggi, tentu akan terus melandai, mendaki terus. Kelihatan kalau ilmu yang kita peroleh itu ilmu yang mendaki, ya. Kemudian mustaqim itu juga berarti istiqomah, ya. Jalan bagi orang sehingga dia dapat melakukan sesuatu dengan istiqomah, ya. Istiqomah itu ada 4 di dalam Al-Quran, ya. Jadi istiqomah pertama, istiqomah para sahabat, 4 sahabat ditanya mengenai istiqomah, masing-masing berbeda. Abu Bakar ditanya apa itu istiqomah, dia jawab istiqomah itu tidak boleh, ya, kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ditanya Umar, apa istiqomah?
Istiqomah itu dengan sepenuh hati, ya, melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Ditanya Utsman, apa itu istiqomah? Ikhlas. Ditanya Sayyidina Ali, apa itu istiqomah? Istiqomah lakukan semua kewajiban-kewajiban. Ya, para sahabat pun berbeda. Nah, kalau kita rujuk Quran, itu terlihat bahwa 4 itu ada dalam Quran. Kata istiqomah itu ada 4 di dalam Al-Quran. Ya. 1, berkenaan dengan tauhid. Itu Abu Bakar. Ya. Karena perjalanan mereka bertiga itu dalam beribadah bersama-sama Rasulullah mungkin yang mereka temui lain-lain. Kalau Abu Bakar tauhid, kalau Umar dari segi pelaksanaan, kalau Utsman dari segi hati, ya, dan Sayyidina Ali dari segi yang dialami Sayyidina Ali sendiri, laksanakan semua tugas-tugas dengan baiknya. Jadi itulah dari perkataan istiqomah kita bisa menilai dalam pergaulan kita, dalam perjalanan kita, dalam berburu dengan mereka, ya, terlihat itu. Nah, kemudian 3, jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya ilmu. Ya, ilmunya itu ilmu yang ilmiah dan amal ilmiah dan ilmu amaliyah. Itu, ya, yang kita cari adalah ilmu yang diamalkan dengan baik dan amal yang betul-betul berdasarkan dasar yang kuat. Ya. Bukan jalan yang kau murkai dan ya, jalan sesat. Jadi ilmu berkenaan dengan ilmu. Jadi banyak ayat-ayat itu sendiri akan mengontrol perjalanan keilmuan kita, ya, gitu. Saya kira saya akan berikan contoh, ya, contoh bagaimana apa yang kita lakukan itu merupakan amal-amal kita. Ini ayat 120, ya. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang. Dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai dari diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Berarti muhabbah dalam ibadah itu ada perasaan cinta. Yang saya jelaskan tadi, ya. Kalau cinta itu kolbu, nah, gitu kan? Gitu. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, kelaparan di jalan Allah. Jadi kelaparan, kehausan, berperang, ya, ada amal-amal kita, gitu. Ada terinci betul amal-amal yang kita lakukan itu, ya. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Artinya tidak menginjak suatu tempat yang membuat orang kafir marah. Ada fisik, ya, ibadah fisik, gitu, ya. Dan tidak menimpa suatu bencana kepada musuh kecuali semua itu dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Ini amal kebajikan gitu, rinci. Jadi kalau kita misalnya menyantuni anak yatim, ya, menyantuni anak yatim, berbeda kalau kita masukkan uang di kotak amal itu, berbeda
Apabila kita berpikir siapa sih ya anak yatim yang ada di sekitar kita. Nah, proses berpikir itu sendiri sudah amal. Ya, oh ternyata banyak. Ternyata banyak. Tetapi di antara yang banyak itu siapa yang kita bantu? Si A misalnya. Ya. Oh si A. Mengapa si A? Oh karena dia mungkin lebih parah dari yang lain-lain. Proses itu proses menjadi ibadah kita. Kemudian kita datangi, ya, kita bawa uang, kita datangi, ya. Nah, proses datang itu sendiri merupakan ibadah. Kita bawa uang yang tadinya mungkin hanya 100.000, berhubung karena kita bawa sendiri 200.000, penambahan materi, bertambah amal kita. Jadi setelah sampai di sana ternyata kita lihat di rumahnya kecil, ya, tempat tidurnya, tempat makannya di satu ruangan. Terenyuh hati kita untuk bertekad membantu dia dengan sampai tuntas. Tentu itu juga nilai ibadah, ya. Kemudian kita berpikir, ya, siapa yang kita ajak? Kita ajak teman-teman kita untuk bersama-sama membantunya, itu juga amal. Ya. Saya kira ini menjadi pelajaran kita. Kita akan teruskan sampai kita memperoleh pengetahuan yang mantap mengenai iman, amal, dan membaca, mengkaji surah per surah itu bertambah iman, ya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.